kelas 5, tema 3, makanan sehat. Ini tokoh-tokoh kita di kelas 5. Senang, semangat, sehat. Kembali bersama Sigun 72 Televisi Edukasi Indonesia. Pembelajaran yang selalu menyenangkan. Selamat mengikuti. Pembelajaran tematika makanan sehat, subtematika pentingnya menjaga asupan makanan sehat adalah salah satu bentuk ilustrasi mana temanmu ini makan sosis bakar yang dijual di pinggir jalan, kemudian tiba-tiba dia merasa sakit perut dan rasanya mual. Selamat mengikuti pembelajaran tematika makanan sehat, subtematika pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Tematika, subtematika, pembelajaran yang keempat, keberagaman sosial. Ini adalah budaya dan kebudayaan Indonesia yang diwujudkan dalam pakaian adat dari teman-temanmu ini. Tema 3, subtematika, pembelajaran keempat ini kita mulai dengan dialog percakapan antara temanmu Benny, Udin, Lani, dan Siti. Coba perhatikan baik-baik percakapannya, mungkin akan kamu dapat informasi dari percakapan mereka. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Coba kamu jelaskan. Ini kamu jadikan sebagai bahan bagi kamu untuk memahami materi-materi di atas. Mulai dari literasi sampai percakapan. Nah, berikut ini adalah artikel tentang sebuah organisasi kebudayaan yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Coba kamu literasi, kemudian kamu ambil, kamu tarik kesimpulan dari dalamnya. Selamat meliterasi. Untuk tugas yang pertama, kamu buat gambar
yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung dalam sanggar tari Kambang Tiga Run di atas. Jadi dari literasi tadi, kamu gunakan imajinasimu dengan warna dengan rapi. Dari situ nanti bisa menyebutkan siapa saja yang menjadi anggota dari sanggar tersebut. Jadi gambar itu nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Berasal dari manakah anggota sanggar tari di dalam gambar tersebut? Kemudian, apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Buatlah sebuah cerita singkat tentang keberagaman yang terdapat dalam sanggar tari Kambang Tiga Run berdasar pada jawaban atas pertanyaan tersebut. Jadi kamu buat gambar di kertas A4, kemudian kamu isinya gambar itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Selamat mengerjakan. Tugas yang kedua, kamu isian pada garis-garis di bawah ini, pada garis-garis samping ini, kamu sebutkan contoh-contoh keberagaman itu dalam berbagai bentuk, baik bahasa daerah dan seterusnya, ya. Coba kamu sebutkan keberagaman sosial budaya tersebut. Untuk tugas yang ketiga, kamu isi tabel tentang manfaat keberagaman sosial budaya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kamu telah membuat rancangan tentang iklan layangan masyarakat tentang pentingnya keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Buatlah naskah untuk iklan ini, karena tidak pada kelompok, kamu buat secara mandiri dengan menentukan judul iklan beserta tokoh-tokohnya, durasi iklan 2 atau 3 menit. Pastikan menggunakan tokoh yang berasal dari keragaman yang dapat kamu temui dari lingkungan sekitarmu. Gunakan kalimat berbahasa Indonesia yang baik dan santun. Dari iklan yang kamu buat akan muncul beberapa kata kunci iklan, misalnya tentang keberagaman, tentang perbedaan dan manfaat dari perbedaan sosial di dalam masyarakat. Kemudian dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Nah, tugas berikutnya adalah kamu disuruh membuat storyboard. Jadi ada semacam kayak gambar bercerita yang menceritakan tentang alur cerita dalam iklan tersebut. Nah, sebagai tugas yang keempat, buatlah sebuah sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Jadi ini setelah kamu buat cerita, nah ini storyboardnya di sini kamu buat gambaran cerita tahapan-tahapan dalam adegan dalam iklan yang kamu buat. Ini kamu buat di sini ada 6 kotak. Bisa kamu gunakan semua atau kamu kurangi atau kamu tambahi, silakan, tergantung kreativitasmu. Dibuat seperti gambar bercerita gitu. Sebagai refleksi untuk hari ini, apakah kamu sudah melakukan kerjasama yang baik dengan kelompokmu, dengan anggotamu? Apakah yang harus
aku lakukan agar kelompok menjadi lebih baik. Ini ada satu percakapan tentang Lani. Lani berkata, menyatukan berbagai keahlian memang sangat menarik. Bayangkan bagaimana jika tidak ada keberagaman di dunia ini, ya Siti. Betul sekali Lani, namun menyatukan berbagai keahlian pada satu konsentrasi yang tinggi perlu konsentrasi yang tinggi. Misalnya bermain dalam sebuah band, masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi agar menghasilkan nada yang harmonis. Lani, betul sekali kamu Siti, manusia mampu berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup. Ya, betul sekali. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk makan dan minum yang cukup. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Pembicaraan ini mengingatkan saya tentang fungsi sistem pencernaan kita yang sudah kita lampaui. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Ini kalau tidak atau kekurangan asupan air putih. 1. Membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif, menurunkan konsentrasi, menyebabkan halusinasi, menyebabkan infeksi kandung kemih, membuat kulit kusam, mengganggu fungsi ginjal. Jadi jaga, jangan sampai kamu dalam mengerjakan tugas-tugas sehari-hari ini jangan lupa untuk tidak melupakan tentang pentingnya selalu minum air putih yang cukup. Ini pesan hari ini. Bersama dengan teman sebangkumu, karena ini tidak ada, maka buatlah resume bersama anggota keluargamu. Kamu buat pemahaman yang baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian kamu ulang kembali pembelajaran tadi sampai kamu benar-benar paham dan mengerti. Kemudian kamu tarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Yang terpenting adalah kesehatan kita. Tadi ada pesan di akhir bahwa kita harus menjaga asupan air putih, karena air putih ini dapat mencegah beberapa penyakit yang mungkin akan muncul ketika kita terlambat mencukupi kebutuhan air minum kita. Jadi air minum kita, terutama air putih, jangan sampai terkurangi. Itu hal terpenting pada hari ini. Jaga kesehatanmu, karena ini masa pandemi COVID-19, maka baik-baiklah menjaga kesehatan. Jika ada hal yang kurang atau mengganggu kesehatanmu, maka segeralah kamu cukupkan air putih, istirahat, dan perbanyak protein. Jangan lupa ya, tekan subscribe Sigun72 TV, kemudian tekan lonceng dan like. Kalau bisa komen ya, karena ini dapat membantu channel ini berkembang lebih baik. Terima kasih atas subscribe-nya. Sampai jumpa.